Pada bulan Agustus 1973, 4 karyawan bank disandra di lemari besi bank selama 6 hari oleh 2 penjahat. Kali ini kita akan membahas mengenai Stockholm Syndrome, suatu bentuk coping psikologis langka yang dialami oleh individu yang mengalami kondisi traumatis. Saya akan membagi penjelasan tentang hal ini ke dalam 2 video. Di video pertama, saya akan membahas mengenai pengertian, gejala, dan mekanisme kerja Stockholm Syndrome. Sedangkan di video kedua minggu mendatang, saya akan membahas mengenai hal-hal apa saja yang dapat dilakukan jika ada di antara kita yang mengalami sindrom ini. Apa itu Stockholm Syndrome? Stockholm Syndrome adalah strategi coping yang dikembangkan oleh individu yang dilecehkan, diculik, menjadi korban teror, atau korban kekerasan lainnya. Banyak psikolog dan profesional medis menganggap Stockholm Syndrome sebagai cara korban untuk membantu dirinya dalam menangani ketakutan, teror, atau penghinaan di dalam situasi tersebut. Sindrom ini bisa terjadi ketika para sandera atau korban pelecehan terikat dengan penculik atau penyiksa mereka. Hubungan psikologis yang berkembang selama berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun mengubah kondisi mental mereka. Orang yang diculik atau disandera seringkali merasa terancam oleh para penculiknya, tetapi mereka juga sangat bergantung kepada para penjahat itu untuk tetap hidup. Karena itu, jika penculik atau pelaku pelecehan menunjukkan sedikit kebaikan, mereka mungkin mulai mengalami perasaan positif terhadap penculiknya atas belas kasihan ini. Seiring waktu, persepsi ini mulai membentuk kembali dan mengubah cara mereka memandang orang yang menyandera atau melecehkan mereka. Episode yang dikenal sebagai Stockholm Syndrome kemungkinan besar telah terjadi selama beberapa dekade, bahkan berabad-abad, adalah Niels Bejerot, seorang kriminolog dan psikiater yang awalnya menciptakan istilah Stockholm Syndrome untuk menjelaskan akibat perampokan bank di Stockholm, Swedia pada tahun 1973. Pada bulan Agustus 1973, 4 karyawan bank disandra di lemari besi bank selama 6 hari oleh 2 penjahat. Selama kebuntuan, hubungan yang tampaknya tidak selaras berkembang di antara para tawanan dan penculiknya. Setelah mereka dibebaskan, mereka bahkan menolak untuk bersaksi melawan penculiknya dan bahkan mulai mengumpulkan uang untuk pembelaan mereka. Stockholm Syndrome ini di masa sekarang dapat bermanifestasi dalam beberapa cara. Di antaranya ketika korban merasakan kebaikan atau kasih sayang dari pelaku kejahatan, atau mungkin merasa kasihan terhadap para penculik atau pelaku kekerasan. Mereka akan mengembangkan perasaan positif terhadap individu atau kelompok individu yang menahan atau melecehkan mereka, bahkan menaruh hormat kepada orang-orang itu. Mereka mengadopsi tujuan, pandangan, nilai, dan ideologi yang sama dengan para penculik atau pelaku kekerasan. Mereka juga menolak untuk meninggalkan penculiknya, bahkan ketika diberi kesempatan untuk melarikan diri. Gejala lainnya, mereka memiliki persepsi negatif terhadap polisi, keluarga, teman, dan siapa saja yang mungkin mencoba membantu mereka untuk melarikan diri dari situasi mereka. Mereka juga mungkin menolak untuk membantu polisi dan otoritas pemerintah dalam menuntut pelaku pelecehan atau penculikan atau kejahatan lainnya. Setelah dibebaskan, seseorang dengan Stockholm Syndrome dapat terus memiliki perasaan positif terhadap penculiknya atau penjahat lainnya. Namun, mereka mungkin juga mengalami flashback atau kilas balik,
depresi, kecemasan, dan gangguan stres pasca trauma. Bagaimana Stockholm Syndrome ini bekerja? Naluri dan strategi bertahan hidup adalah inti dari Stockholm Syndrome. Kondisi ini dapat berkembang ketika korban kekerasan percaya bahwa ada ancaman terhadap kelangsungan hidup fisik atau psikologis mereka, dan mereka juga percaya bahwa para pelaku kekerasan ini akan melakukan ancaman tersebut. Ketika korban diperlakukan secara manusiawi atau hanya dibiarkan hidup, mereka sering merasa bersyukur dan mengaitkan kualitas positif dengan penculiknya atau penjahat lainnya karena percaya bahwa mereka itu, si penjahat, memang orang-orang baik. Di samping itu, terjadi juga fenomena learned helplessness, ketidakberdayaan yang dipelajari. Ini bisa serupa dengan jika Anda tidak bisa mengalahkan mereka, bergabunglah dengan mereka. Frase ini yang biasanya menjadi filosofi yang mereka tangkap. Karena para korban gagal melarikan diri dari pelecehan atau penahanan atau kejahatan lainnya, mereka mungkin mulai menyerah dan segera menyadari bahwa lebih mudah bagi semua orang jika mereka menyerahkan semua kekuatan mereka kepada penculiknya atau penjahat lainnya. Tindakan tersebut tampaknya meningkatkan peluang korban untuk bertahan hidup dan diyakini sebagai taktik yang diperlukan untuk mempertahankan diri secara psikologis dan fisik agar tidak mengalami hubungan yang lebih parah, yang kasar, yang beracun, dan yang penuh kontrol. Satu lagi yang perlu diingat, di dalam berbagai kasus yang akhirnya memunculkan Stockholm Syndrome, korbannya diisolasi dari orang lain. Orang-orang itu berada dalam sistem yang kejam, seperti situasi penculikan, akses keluar dibatasi atau bahkan tidak ada, dan hanya masukan dari pelaku yang diperbolehkan. Tambahan lagi, para penjahat juga melakukan strategi manipulasi. Saat para korban mendapatkan penghargaan, mungkin dengan lebih sedikit pelecehan atau bahkan dengan memberikan peluang untuk hidup itu sendiri, perilaku tersebut akan menenangkan mereka dan perilaku menenangkan ini akan makin diperkuat di hati para korban tersebut. Saya selesai sampai di sini. Kita akan melanjutkan penjelasan tentang hal-hal apa saja yang bisa dilakukan jika ada di antara kita yang mengalami Stockholm Syndrome. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.